Presiden Joko Widodo kembali menceritakan bagaimana kondisi dunia saat ini bak dihajar dari luar maupun dalam. Pasca pandemi, dunia seakan tak ada hentinya diterjang berbagai krisis. Jokowi memahami tugas dunia kini semakin sulit dan semakin berat. Menurut Presiden, perang Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Presiden Joko Widodo menyebutkan perang tersebut mengacaukan rantai pasok perdagangan global. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial pun tak terhindarkan lagi. Oleh karena itu, Jokowi mendorong berbagai negara untuk sama-sama mendesak perdamaian antar dua negara. Dua produk mie sedap ditarik dari pasar Singapura, yakni mie instan Korean Spicy Soup dan mie instan Korean Spicy Chicken. Badan Pangan Singapura SPE menyatakan bahwa dunia produk mie tersebut terdeteksi etilen oksida. Menurut SPE, etilen oksida adalah pestisida yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam makanan, meskipun tidak menimbulkan risiko langsung pada tingkat konsumsi yang rendah. Namun paparan jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, kulit, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dalam kasus tertentu, paparan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada otak dan sistem saraf. Ini bukan kali pertama dua varian mie sedap ditarik di luar negeri. Bulan lalu, Center for Food Safety Hong Kong juga melakukan penarikan karena temuan yang sama. Sementara itu, Badan POM memastikan produk mie sedap varian Korean Spicy Chicken Flavor Fried Noodle yang ditarik dari peredaran berbeda dengan yang distribusikan di Indonesia. Harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melesat tajam pada perdagangan Kamis. Hal itu menandakan harga CPO telah menanjak selama 6 hari beruntun. Harga CPO pada sesi awal perdagangan Kamis naik tajam 3,13% ke Rp3.756 Malaysia per ton. Menanjaknya harga CPO selama 6 hari berhasil mendorong kenaikan hingga 12,39% secara mingguan. Secara bulanan, harga CPO juga membuat 1,79% meski masih drop 22,5% secara tahunan. Laju harga CPO biasanya kerap dipengaruhi oleh naik turunnya harga minyak saingan. Ketika harga minyak kedelai naik, maka harga CPO akan mengikuti karena mereka bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar nabati global. Harga kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) pada Rabu ditutup melesat 3%. Selain itu, sentimen lain seperti harga minyak mentah yang melesat turut menopang permintaan CPO sebab CPO menjadi lebih menarik. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau EMRO merevisi turun estimasi pertumbuhan ekonomi untuk ASEAN Plus 3. Menurutnya, laju ekonomi 10 anggota ASEAN dan China, Jepang, serta Korea Selatan diprediksi hanya tumbuh 3,7% tahun ini, lebih rendah dari estimasi pada Juli yakni 4,3%, terutama terbebani oleh prospek suram China, Jepang, dan Korea Selatan. Kepala Ekonom AMRO menyebut kombinasi antara kebijakan ketat penanganan COVID, pelemahan sektor properti di China, dan potensi resesi di Amerika Serikat dan Eropa membebani prospek ke ekonomi di kawasan tersebut. Di regional ASEAN Plus 3 sendiri, Hor tak menyampingkan inflasi terus berakselerasi. Hor menyebut sumber inflasi adalah harga energi dan pangan. Ia menjelaskan jika bank-bank sentral di kawasan ini mau tak mau mengetatkan kebijakan moneternya meski tak sekencang yang dilakukan AS dan Eropa. Kelompok produsen minyak mentah dunia OPEC Plus sepakat untuk memangkas produksi 2 juta barel per hari. Volume tersebut menjadi pemotongan yang terbesar sejak pandemi COVID-19. Pemotongan produksi untuk November menjadi upaya untuk membalikkan penurunan harga. Harga minyak anjlok ke level 80 hingga $90 per barel dari sebelumnya mencapai $120 per barel pada awal Juni, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang resesi ekonomi global. Volume pemangkasan tersebut dinilai masih lebih kecil dari angka produksi OPEC Plus yang turun 3,6 juta barel per hari pada Agustus. Hal ini terjadi akibat sanksi berat terhadap negara-negara seperti Rusia, Venezuela, dan Iran, ditambah dengan masalah produksi produsen minyak seperti Nigeria dan Angola. Di sisi lain, Amerika Serikat menekan produsen OPEC Plus untuk menghindari pemotongan produksi besar-besaran karena Presiden Joe Biden berupaya menyegah kenaikan harga bensin di negeri Paman Sam. Dengan adanya kebijakan tersebut, harga minyak mentah dunia pada perdagangan Kamis melejit. Kenaikan harga tersebut kedepannya akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak Indonesia, khususnya non-subsidi.